Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-23. Pada pelajaran ilmu mantek yang ke-22 sudah saya terangkan apa itu takrif atau definisi dan apa itu pentingnya definisi. Untuk lebih jelasnya saya ulang kembali. Kata takrif berasal dari bahasa Arab arifa atau arafa yang kemudian dijadikan sulasi mazid yang ikut wazan fa'ala berarti menjadi arafa yu'arifu ta'rifan. Takrif secara bahasa berarti pengertian atau batasan sesuatu. Cara Jawane pelanggaran. Bisa juga diartikan pemberitahuan. Kalau di dalam logika itu biasanya disebut dengan definisi atau batasan pengertian. Takrif dalam ilmu mantek adalah suatu ungkapan unen-unen yang dapat memperkenalkan kepada kita tentang hakikat sesuatu. Sehingga dengan melalui ungkapan tersebut, kita bisa membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Aqsamut ta'rif, pembagian takrif atau definisi. Takrif ada dua macam. Satu, at-ta'rif al-ismiyu, at-ta'rifu al-ismiyu atau al-lafdiyu. Yang kedua, at-ta'rifu al-haqiqiyu. Satu takrif ismi atau takrif lafzi, yang kedua takrif hakiki. At-ta'riful ismiyu ay al-lafziyu wa huwa ta'rifun li ma'na al-lafzi al-muttafaqi alaihi fi lughati ma au ilmi ma au nadhariyah wa huwa nau'ani. Takrif ismi atau takrif lafzi atau definisi nominal verbal adalah takrif berdasarkan maknanya, yaitu suatu definisi yang disepakati dalam bahasa atau di dalam ilmu pengetahuan atau di dalam teori. Dengan kata lain, takrif ismi adalah definisi berupa ekspresi makna dari suatu lafaz yang disepakati dalam bahasa, dalam ilmu pengetahuan, atau dalam teori. Takrif ismi atau takrif lafzi ini ada dua macam. Yang pertama, at-ta'rifu al-qamusiyu atau diktionari. Wa yata'allaku bitarjamatil lafzi minal lughatil ajnabiyah ilal qaumiyah awil aksi au bisyarhiha. Yang pertama adalah definisi berdasarkan kamus. Takrif atau definisi berbasis kamus. Definisi ini berkaitan dengan terjemahan suatu kalimat dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Maksudnya dari bahasa asing ke bahasa nasional atau sebaliknya, yang menjelaskan makna sebuah kata. Misalnya dari Indonesia ke Jawa atau sebaliknya dari Jawa ke Indonesia atau dari Arab ke Indonesia atau sebaliknya. Seperti orang bertanya, apa itu sego? Lalu dijawab, sego adalah nasi. Apa itu kuplok? Kuplok adalah peci. Inilah definisi kamus. Yang kedua,
at-ta'rifu al-istiratiyu al-mustahdatsu wa huwa ta'rifun bi kalimatin mustahdatsatin tashtaritu ma'nan muayyanan wa yatimmu at-ta'riful ismiyu taba'an liwasaila adidatan yusamma bi asma'iha. Yang kedua, definisi stipulatif, yang berarti pemaknaan istilah tertentu dengan makna atau arti baru. Arti baru di sini berarti arti tersebut bukan arti yang terdapat dalam kamus maupun yang lazim dikenal dalam masyarakat. Itulah sebabnya definisi stipulatif terkategori sebagai definisi yang kompleks, yang rumit. Ia kompleks karena tidak ada koridor semantik filsafati yang mengharuskannya mengartikan sebuah istilah dalam arti tertentu. Mudahnya, definisi stipulatif itu satu kalimat diartikan seenaknya orang yang mengartikan itu sendiri, yang mana arti tersebut tidak ada di dalam kamus atau yang lazimnya berlaku di tengah-tengah masyarakat. Mengapa orang itu memaknai suatu kalimat dengan sesukanya sendiri? Nah, tentu mempunyai alasan-alasan tertentu. Contoh, dalam dunia pewayangan ada tokoh bernama Kresna. Cucu saya yang tidak pernah mengenal wayang bertanya, "Apa itu Kresna?" Saya jawab, "Kresna adalah tokoh wayang yang paling jahat." Pendefinisian saya ini aneh dan tidak lazim dikenal dalam masyarakat. Karena masyarakat kenalnya Kresna itu tokoh wayang yang sangat pintar, cerdik, dan bijaksana. Tapi saya definisikan sebagai tokoh paling jahat. Tapi saya definisikan sebagai tokoh paling jahat karena kepintarannya, karena kecerdikannya itu. Untuk menjelaskan Kresna sebagai tokoh jahat, saya tentu membuat argumentasi-argumentasi yang rumit, lalu saya definisikan. Jadi jangan heran jika sekarang ini banyak orang yang memainkan pendefinisian suatu kalimat dengan menggunakan definisi stipulatif. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, ta'riful ismi atau ta'rif lafzi ini banyak macamnya. Antara lain at-ta'rif bil misal wa ta'rif az-zati. Ta'rif dengan memberi contoh. Misalnya ada orang bertanya kepada kamu, "Apa itu buah?" Terus kamu jawab, "Buah itu ya kayak buah mangga, buah semangka, buah melon, dan lain sebagainya." Contoh lain, "Apa itu hantu?" Terus kamu jawab, "Hantu itu ya seperti kuntilanak, sundel bolong, gronduwo, dan lain sebagainya." Takrif semacam ini hampir sering kita gunakan di dalam percakapan sehari-hari. Tetapi di dalam ilmu logika, takrif semacam ini tidak bisa dijadikan dasar. Mengapa? Karena takrif semacam ini tidak mampu menjelaskan esensi utuh dari sesuatu. Ta'riful ismi yang lain adalah ta'rif bil isyarah. Wa yasiru ila syai' au suratihi. Misalnya, jadi ta'rif tetapi menggunakan isyarah. Misalnya, saya cerita kepada cucu-cucu saya tentang film Iran yang berjudul Zakzakatul Asafir atau The Song of Sparrows, nyanyian burung onta. Lalu cucu saya yang taunya hanya burung emprit, burung merpati, burung jalak, perenjak, dan lain-lain, dia tidak tahu apa itu burung onta. Lantas bertanya, "Apa itu burung onta, kek?" Lalu suatu hari
Mereka saya bawa ke Park U di Bandung. Di sana saya tunjukkan, itu loh namanya burung onta yang tingginya 2,5 meter itu. Ta'rif semacam ini jelas hanya berlaku bagi anak-anak kecil, tidak bisa dijadikan dasar dalam berlogika, apalagi dalam diskusi dan percakapan ilmiah. Yang berikutnya ta'riful ismi ini atau ta'riful lafzi adalah at-ta'rif bit-tambih. Ta'rif yang berfungsi hanya untuk mengingatkan, ta'rif untuk mengingatkan. Misalnya ada seorang yang sebelumnya memiliki bayangan tertentu tentang arti kata lajang, tapi kemudian dia lupa. Lalu kamu katakan kepada dia bahwa lajang itu adalah jomblo. Dalam konteks ini, kamu mengingatkan dengan bahasa yang lebih populer. Karena itu, definisi ini juga tidak bisa dijadikan sandaran. Kenapa? Karena tidak menjelaskan hakikat atau esensi daripada kata lajang. Yang berikutnya, at-ta'rif bit-taksim, ta'rif dengan pembagian. Ta'rif ini ialah kita menjelaskan sesuatu dengan bagian yang tercakup oleh sesuatu itu. Bukan menjelaskan esensinya, tapi hanya menjelaskan bagiannya. Misalnya ada orang bertanya, apa sih pemerintah itu? Lalu kamu menjawab, pemerintah itu ya presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, lurah. Nah, ini contoh daripada ta'rif bit-taksim. Contoh lain, apa itu kalimat? Tidak, kalimat adalah, tetapi kamu jawab, kalimat itu ya isim, fi'il, huruf. Nah, ini namanya at-ta'rif bit-taksim. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, ta'riful ismi atau ta'riful lafzi ini banyak macam-macamnya. Yang tadi saya sampaikan itu hanya sebagian. Masih banyak lagi yang belum saya sampaikan. Seperti ta'rif al-mu'jami, ta'rif tahlili, ta'rif tarkibi, ta'rif tadqiqi, ta'rif nadhari, ta'rif iqna'i, dan lain sebagainya. Semua ta'rif-ta'rif tersebut di atas tidak bisa dijadikan sandaran dalam diskusi dan percakapan intelektual, meskipun hampir sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Karena masing-masing ta'rif tersebut tidak menjelaskan hakikat atau esensi utuh dari sesuatu. Kesimpulannya, ta'rif yang benar itu adalah ungkapan yang dapat memperkenalkan kepada kita tentang hakikat sesuatu. Sehingga dengan memahami ungkapan tersebut, kita bisa membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan ta'rif yang tadi saya sampaikan, masing-masing dari ta'rif di atas tidak bisa dijadikan dasar dan tidak menjadi fokus perhatian ilmu mantek. Karena memang masing-masing dari ta'rif tersebut tidak mampu menjelaskan esensi atau hakikat sesuatu. Dan perlu kita ketahui bahwa tugas pokok dari sebuah definisi adalah menjelaskan hakikat atau esensi sesuatu. Lalu apa ta'rif yang bisa dijadikan dasar itu? Tunggu tanggal mainnya. Insya Allah akan kami bahas dalam video mendatang. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.